Eh, Saudara, saya Muhammad Hariris bersama tim redaksi sekarang berada di kantor BPRS Kota Mojokerto dan ini persisnya berada di lantai 2. Di belakang saya ada teman-teman dari Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto. Kedatangan mereka yang dipimpin langsung oleh Pak Kajari Hadiman SH untuk melakukan penggeledahan dokumen-dokumen terkait kasus dugaan korupsi atau kredit macet di BPRS Kota Mojokerto tahun 2017-2018 yang diduga nilainya sekitar 50 miliar. Dugaan nilai kerugiannya sekitar 50 miliar. Kita akan bertanya langsung kepada Pak Hadiman, apa yang dilakukan pada hari ini di kantor BPRS Kota Mojokerto. Ya, selamat siang Pak. Ya, selamat siang Pak. Kami melihat bahwa Pak Hadiman bersama tim melakukan penggeledahan dari sekitar 1 jam yang lalu. Ya. Ini sekarang berada di lantai 2. Nah, apa yang dilakukan Pak oleh tim kejaksaan terkait di kantor BPRS ini? Ya, kami dari penyidik kejaksaan pada hari ini Rabu ya, tanggal 9 dengan tim gabungan melakukan penggeledahan untuk mencari bukti yang ada kaitan dengan Bank BPRS yang merugikan keuangan negara itu 50 miliar. Nah, di mana dalam 50 miliar ini ada dokumen yang belum kami terima sampai hari ini dan pihak bank sudah kita sampaikan pada saat itu agar memberikan dokumen-dokumen yang kami butuhkan karena ada hubungan dengan kaitan dengan pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah. Nah, di antara dokumen yang dibutuhkan oleh kejaksaan dalam proses penyidikan ini apa Pak? Berupa jaminan dalam hal anggunan misalnya yang dibutuhkan itu sertifikat hak milik berupa sertifikat tanah atau rumah dan juga ada mobil atau BPKB yang dijaminkan untuk memproses pembiayaan mereka supaya diberikan. Namun pada saat pemeriksaan kami ada ditemukan oleh penyidik bahwa satu jaminan bisa dibiayai 4 orang. Misalnya satu sertifikat rumah, satu yang menyerahkan anggunan kepada pihak bank BPRS, tapi bisa dipakai berapa orang. Dan orang bank ini yang di BPRS ini kok ngabulkan ini, kok menyetujui gitu. Pak, tadi kan melihat bahwa pemeriksaan atau penggeledahan pertama ada di lantai bawah. Dan itu ada di belakang dari BPRS, ada sebuah tempat yang kemudian seperti sel begitu. Itu layak nggak untuk digunakan menyimpan dokumen yang itu nilainya sangat besar, 50 miliar? Kalau menurut kelayakan atau tidaknya bagi kami itu tidak layak karena tidak ada jeruji apa ya untuk pelekatnya lah ya untuk. Tapi menurut dari bank tadi menurutnya layak karena anti bakar, kebakaran sebagainya. Cuman dokumen yang kami butuhkan kami tanya di mana keberadaannya, ditunjukkanlah di belakang di lantai bawah, kecil tempatnya tapi kok bisa menampung beberapa dokumen kok sampai puluhan miliar di situ. Itu dokumen apa yang dicari tadi, dikejar oleh petugas? Yang kami cari itu sertifikat hak milik yang dianggunkan oleh beberapa nasabah untuk pembiayaan yang tadinya ada dilakukan tapi nyatanya fiktif sebagian. Fiktifnya artinya pembiayaan ini tidak dilakukan sesuai dengan dijaminkan, sesuai dengan permohonan. Artinya banyak dokumen bermasalah yang tadi dikejar oleh petugas. Dokumennya bermasalah, artinya yang dianggunkan itu satu sertifikat bisa dijaminkan bisa 4 orang yang melakukan pembiayaan, memberikan pinjaman, mengajukan. Satu pembiayaan, satu jaminan itu nilainya sesuai KJPP 500 juta pinjaman. Hanya senilai itu yang diberikan atau di bawah itu sedikit. Namun pihak Bank BPRS malah memberikan 2 miliar dengan anggunan cuman KJPP-nya hanya 500. Kok bisa jadi 2 miliar? Dan itu akan diamankan semua oleh kejaksaan yang di bawah. Di bawah. Nah, sekarang kita berada di lantai 2. Tadi kita diizinkan nggak Pak sama Pak Kajari untuk melihat langsung proses penggeledahan? Ya, teman-teman. Silakan. Kita ke sana, mungkin Pak Kajari bisa. Ya, pada hari ini masih kita lakukan penggeledahan berjalan. Kita mengambil beberapa dokumen yang ada kaitan dengan barang bukti. Nah, ini dokumen apa Pak? Ini dokumen pembiayaan dari beberapa nasabah yang ada kaitan dengan kerugian uang negara. Dan dokumen yang ini yang kami sita ini nantinya kami bawa ke kejaksaan untuk kami jadikan barang bukti. Dan ini ada kaitan dengan pembiayaan yang 50 miliar kerugian negara ini. Kalau dari data, ini sudah ada berapa berkas yang diamankan oleh kejaksaan proses penggeledahan ini? Sesuai yang data yang kami mungkin lebih dari berapa, coba disampaikan Pak Yusuf.
Ada berapa Pak? Ada 3 grup pembiayaan yang masing-masing grup itu sekitar 7 sampai 8 pembiayaan. Ada 3 grup dan satu grup ada sekitar 7 sampai 8 pembiayaan. Dan itu yang dianggap bermasalah juga. Iya. Oke. Ya Pak, ini petugas melakukan apa Pak? Berapa petugas yang dilibatkan dalam proses penggeledahan ini? Sesuai perintah itu ada 9 dan dibantu tim administrasi kita untuk meng-cross check apakah nomor anggunannya, nomor pembiayaannya sesuai nggak dengan nomor yang kami lakukan pemeriksaan di kejaksaan. Karena takutnya ada selisih nomor, maka tim gabungan terdiri dari Pitsus dan intelijen termasuk dari administrasi bagian khusus untuk pendataan kita libatkan. Ya. Jadi ada juga pengamanan dari pihak kepolisian Polres Kota Mojokerto. Ya, hampir semua dokumen itu dilakukan penggeledahan oleh tim kejaksaan dan ada dari unsur perempuan Pak ya, petugas perempuan dan laki-laki yang itu sampai sekarang ini di lantai 2 ini sekitar hampir 1 jaman itu beliau melakukan cross check data. Nah, apakah nanti kejaksaan juga akan memeriksa dari di mana berkas atau tempat penyimpanan BPRS untuk uang nasabah itu? Kita setelah lantai yang kita perlukan setelah ini kita langsung ke tempat penyimpanan uang yang kami lihat itu sesuai dengan data, sesuai dengan informasi yang kita periksa pada saat di kantor kejaksaan. Ada nasabah sudah mengembalikan 4 miliar lebih. Namun pengembalian itu dikembalikan kepada bank BPRS. Seharusnya bank BPRS memberitahukan kepada penyidik bahwa ada nasabah yang bermasalah dengan pinjaman pokok kemarin dengan proses dengan keuntungan ya bermasalah, wajib harus memberitahukan ke kami, harus membawa uang itu ke kami. Artinya kalau uang pengembalian kredit macet itu dibagikan langsung kepada nasabah itu melanggar SOP proses penyidikan. Iya. Tidak dikembalikan ke kejaksaan dulu. Kan tinggal penyidikan. Penyidikan semua bukti, termasuk dokumen, termasuk saksi, termasuk uang yang telah dikembalikan wajib disita oleh penyidik. Nah, dan wajib itu dijadikan barang bukti. Kalau itu sudah dibagikan kepada nasabah, berarti oknumnya yang bermasalah. Karena tidak ada izin dari penyidik. Artinya dalam proses penyidikan ini kan tidak boleh disalahgunakan. Barang bukti apapun tidak boleh digelapkan, tidak boleh dihalangi, tidak boleh dihambat. Karena kalau ini kan proses masih menghambat berarti. Dinilai menghambat penyidikan. Karena Pak, itu barang bukti. Terakhir, Pak Kajari beberapa waktu lalu menyampaikan ada sekitar 80 calon tersangka. Dan informasinya dalam waktu dekat selalu akan disampaikan begitu untuk penetapan tersangka. Tapi sampai hari ini belum ada penetapan tersangka. Ini bagaimana? Begini, dugaan dari 81 pembiayaan itu kan ada 80 orang yang terlibat di dalam pembiayaan di belakangnya banyak orang. Kan ada 3 pembiayaan ini yang kita temukan lebih dari 80 yang saksinya kita periksa. Dan dari saksi yang kita periksa ini berpotensi karena ada nasabah 1 orang bisa kok minjam 4 orang. Nah ini kan berpotensi yang 3 ini kenapa bisa dipinjam kembali. Jadi kan 1 jadi 4. Jadi kalau artinya kalau 5 saja nasabahnya ini bisa jadi 20 kan? 20. Ya. Pertanyaan kami kapan segera ditetapkan tersangka? Dalam waktu dekat lah. Sabar dulu karena kami masih menunggu bukti tambahan ini. Setelah itu kami dengan tim penyidik akan menyimpulkan akan menetapkan segera dalam waktu dekat ini. Gitu Pak Kajus ya. Tidak lama-lama ini. Teman-teman, saudara, kita menunggu janji dari Pak Kajari dan kita akan mengikuti langsung proses dari penggeledahan di kantor BPRS Kota Mojokerto ini. Saya Muhammad Haris bersama tim redaksi melaporkan.